Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 2020 D1 B170. Di sini saya akan membawa materi yang berjudul perancangan batang tarik. Semoga teman-teman bisa mengerti dari penjelasan kelompok kami. Oke, langsung saja ke videonya. Sebelum kita melanjutkan ke video pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Gunawan 2020 D1 B170. Selanjutnya ada Enji Vando Martin 2020 D1 B167. Muhammad Wahyu Nur Iskandar 2020 D1 B175. Dan Muhammad Imron Rusadi 2020 D1 B173. Batang tarik adalah elemen struktur yang direncanakan dengan mengasumsikan bahwa batang hanya mengalami gaya aksial tarik. Batang tarik menjadi elemen struktur utama pada sistem rangka atau trus, seperti pada rangka jembatan, rangka atap, maupun pada rangka menara transmisi. Selain itu, batang tarik menjadi elemen struktur pendukung pada jangkar pengaku sistem lantai atau sebagai sistem penguat dinding, seperti gambar di samping. Adapun persyaratan perencanaan struktur baja batang tekan yang harus dipenuhi meliputi yang pertama syarat kekuatan. Syarat kekuatan itu sendiri terdiri dari kriteria leleh atau yielding criterion dan kriteria hancur, fracture criterion. Dan yang kedua syarat kelangsingan. Kriteria leleh atau yielding criterion, jika tidak terdapat lubang pada penampang lintang suatu batang tarik, misalkan pada batang yang disambung dengan menggunakan sambungan las, atau pada penampang yang berada jauh dari lubang sambungan, maka kondisi berdasarkan kriteria leleh yang menentukan besarnya kekuatan nominal batang. Berdasarkan kriteria lelehnya, kekuatan nominal batang tarik dihitung dengan menggunakan persamaan-persamaan berikut. Kekuatan nominal batang tarik sama dengan luas bruto penampang batang tarik dikali tegangan leleh. Untuk keamanan, kapasitas rencana dari suatu batang tarik diambil nilai lebih kecil dari kekuatan nominal tersebut dengan jalan mengalihkan kekuatan nominal dengan suatu faktor reduksi kekuatan diameter. Untuk batang tarik, di mana kekuatan nominal ditentukan berdasarkan kriteria lelehnya. Besarnya faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria leleh adalah 0,9. Selanjutnya, alur persamaan perencanaan batang tarik berdasarkan kriteria leleh adalah sebagai berikut. Gaya tarik aksial terfaktor lebih kecil atau sama dengan faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria leleh dikali kekuatan nominal batang tarik sama dengan faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria leleh dikali luas bruto penampang batang dikali tegangan leleh sama dengan 0,9 dikali luas bruto penampang dikali tegangan leleh. Daerah dengan kriteria leleh pada batang tarik terdapat pada tengah-tengah batang. B. Kriteria hancur, fracture criterions. Penggunaan baut maupun keling sebagai alat sambung pada batang tarik mengharuskan perlunya dibuat lubang-lubang pada batang tersebut sebagai tempat penyambungan. Adanya lubang-lubang tersebut tentunya akan mengakibatkan luas penampang lintang batang menjadi berkurang, yang akhirnya juga akan mengurangi kekuatan batang. Dengan adanya lubang bagi alat penyambung pada penampang batang tarik, maka kekuatan nominal batang akan ditentukan oleh kriteria hancur, yang dihitung berdasarkan luas efektif penampang, yaitu dengan persamaan kekuatan nominal batang sama dengan luas efektif penampang batang tarik dikali tegangan tarik putus. Untuk batang tarik di mana kekuatan nominal ditentukan berdasarkan kriteria hancurnya, besarnya faktor reduksi kekuatan diameter T adalah 0,75. Faktor reduksi kekuatan diambil lebih kecil jika dibandingkan dengan yang berlaku pada kriteria leleh. Hal ini dikarenakan kondisi hancur adalah suatu keadaan yang sangat berbahaya, dan ketepatan perhitungan berdasarkan kriteria leleh ini tidak cukup tinggi. Selanjutnya, alur persamaan perencanaan batang tarik berdasarkan kriteria hancur adalah sebagai berikut. Gaya tarik aksial terfaktor tidak lebih besar atau sama dengan faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria hancur dikali gaya tarik aksial terfaktor.
Gaya tarik aksial terfaktor sama dengan faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria hancur dikali luas efektif penampang batang tertarik luas efektif penampang batang tarik dikali tegangan tarik putus. Gaya tarik aksial terfaktor sama dengan 0,75 dikali luas efektif penampang batang tarik dikali tegangan tarik putus. Besarnya faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria hancur 0,75 lebih kecil jika dibandingkan dengan faktor reduksi kekuatan untuk kriteria leleh, yaitu 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian, kriteria hancur memberikan lebih banyak variasi kegagalan yang mungkin terjadi jika dibandingkan dengan yang mungkin terjadi pada kriteria leleh. Pada gambar di bawah ini, daerah dengan kriteria hancur terdapat di bagian sambungan. Jadi, materi selanjutnya adalah kondisi leleh dari luas penampang gros. Bila kondisi leleh yang menentukan, maka tahanan nominal Tn dari batang tarik memenuhi persamaan. Tn sama dengan Ag kali Fy, dengan Tn adalah tahanan nominal, Ag luas penampang bruto atau mm2, Fy tegangan leleh. Selanjutnya, kondisi fraktur dari luas penampang elevatif pada sambungan. Untuk batang tarik yang mempunyai lubang, misalnya untuk penempatan baut, maka luas penampang tereduksi dan dinamakan luas neto atau AN, seperti pada gambar. Lanjut. Lubang pada batang menimbulkan konsentrasi tegangan akibat beban kerja hingga sekitar 3 kali tegangan rata pada penampang neto. Selanjutnya, namun saat serat dalam material mencapai tegangan lelah Y sama dengan Fy atau Es, tegangan menjadi konstan sebesar Fy dengan deformasi yang masih berlanjut sehingga semua serat dalam material mencapai Y atau lebih. Tegangan yang berkonsentrasi di sekitar lubangan tersebut menimbulkan fraktur pada sambungan. Selanjutnya, bila kondisi fraktur pada sambungan yang menentukan, maka tahanan nominal Tn dari batang tersebut memenuhi persamaan. Tn sama dengan Ae kali Fu, dengan Ae adalah luas penampang efektif sama dengan U kali An. An adalah luas neto penampang mm2. U sama dengan koefisien reduksi, Fu tegangan tarik putus, MPa. Oke, selanjutnya, lubang yang dibuat pada sambungan untuk menempatkan alat pengencang seperti baut atau paku keliling mengurangi luas penampang sehingga mengurangi pula tahanan penampang tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 17.3.6 diatur pula mengenai ukuran lubang suatu baut. Menyatakan bahwa diameter nominal dari suatu lubang yang sudah jadi harus 2 mm lebih besar dari diameter nominal baut untuk suatu baut yang diameternya tidak lebih dari 20 mm. Selanjutnya, untuk baut yang diameternya lebih dari 24 mm, maka ukuran lubang harus diambil 3 mm lebih besar. Luas neto penampang batang tarik tidak boleh diambil lebih besar daripada 85% luas brutonnya. An lebih kecil 0,85 Ag. Baik, untuk menentukan tahanan nominal pada kondisi fraktur, maka kita harus mengetahui luas netonya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh 1. Hitung luas neto AN dari batang tarik berikut ini. Jika baut yang digunakan berdiameter 19 mm, lubang dibuat dengan metode pancing. Penyelesaian. Yang pertama, kita tentukan nilai
luas kotor atau luas bruto terlebih dahulu, di mana luas kotor AG sama dengan 6 dikali 100 sama dengan 600 mm persegi. Nah, ini adalah dimensi platnya. Selanjutnya kita hitung lebar lubang. Untuk lubangnya kita menggunakan diameter 19 mm, di mana karena kurang dari 24 mm, maka lebar lubang kita tambah 2 mm. Jadi luas lubang sama dengan 19 ditambah 2 sama dengan 21. Selanjutnya kita hitung luas netonya, di mana AN sama dengan AG dikurang lebar lubang dikali tebal plat sama dengan 600 dikurang 6 dikali 21 sama dengan 474 mm persegi. Nah, ini harus dibandingkan dengan syarat yang tadi, di mana AN harus kurang dari 85% dari AG. 85% dari AG sama dengan 510 mm persegi, jadi memenuhi. Luas neto efektif. Performa suatu badan tarik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling penting diantaranya adalah masalah sambungan. Karena adanya sambungan pada suatu batang tarik akan memperlemah batang tarik tersebut. Dinyatakan bahwa luas penempang efektif komponen struktur yang mengalami gaya tarik harus ditentukan sebagai berikut, di mana AE sama dengan U dikali AN, di mana AE sama dengan luas efektif penampang, AN sama dengan luas neto penampang, U sama dengan koefisien reduksi, X sama dengan eksentrisitas sambungan, L sama dengan panjang sambungan dalam arah gaya tarik. Geser blok atau block shear ini biasanya terjadi pada elemen plat tipis yang menerima beban tarik dan disambungkan dengan alat pengencang dan tahan dari komponen tarik tersebut. Biasanya atau terkadang ditentukan oleh kondisi batas sobeknya atau disebut dengan kondisi geser blok. Seperti yang terlihat pada layar, ada sebuah profil siku dengan beban tarik dan dihubungkan oleh alat pengencang. Ketika dia mengalami geser blok, maka sepanjang potongan A, B, C atau yang diarsir tersebut akan terlepas atau sobek. Makanya dinamakan dengan batas sobek. Tahanan nominal tarik dalam keruntuhan geser blok diberikan oleh persamaan geser leleh dikurang tarik fraktur Fu dikali AN lebih besar dari 0,6 dikali Fu dikali ANF. Tn sama dengan 0,6 dikali Fy dikali AGF ditambah Fu dikali ANT. Geser fraktur dikurang tarik leleh Fu dikali ANT kurang dari 0,6 Fu dikali ANF. Tn sama dengan 0,6 dikali Fu dikali ANF ditambah Fy dikali AGT, dengan AGF sama dengan luas kotor akibat geser, AGT sama dengan luas kotor akibat tarik, ANF sama dengan luas neto akibat geser, ANT sama dengan luas neto akibat tarik, Fu sama dengan kuat tarik, Fy sama dengan kuat neto.